Halo Sobat Spoiler, gimana kabarnya? Saya doakan selalu diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film bertemakan teror monster di bumi, yaitu sebuah film aksi Hollywood berjudul A Quiet Place 2. Film ini merupakan lanjutan dari film A Quiet Place yang dirilis pada tahun 2018 lalu. Alur cerita A Quiet Place 2 melanjutkan apa yang terjadi di film pertama. Tepatnya setelah keluarga Abbott Lee menemukan kelemahan monster buta yang sensitif pada suara. Dan gak usah basa-basi, langsung saja mari kita simak alur ceritanya. Pada pembukaan film diperlihatkan kilas balik sebelum terjadinya teror makhluk yang membinasakan kehidupan. Lee berjalan masuk ke sebuah toko bersamaan dengan datangnya berita yang telah membuat kekacauan di bumi. Scene memperlihatkan sebuah pesawat terbang mainan yang membuat akhir kehidupan Beau pada film pertamanya. Setelah berbelanja, Lee kembali bergabung dengan yang lainnya, menyaksikan pertandingan bisbol yang sedang berlangsung. Pada scene ini juga memperlihatkan percakapan antara Regan dan Emmett perihal bahasa isyarat menyelam. Sedangkan Evelyn di sana dengan sifat keibuannya memberikan motivasi kepada anak laki-lakinya yang penakut, yaitu Marcus yang sedang bersiap-siap berlomba. Ketika Marcus telah bersiap untuk memukul bolanya, dari atas udara terlihat sebuah kobaran api. Peristiwa ini membuat semua orang pergi berhambur meninggalkan sebuah permainan. Pada saat itu, Lee bersama anak perempuannya, sedangkan Evelyn bersama Marcus dan Beau. Beberapa orang masih menatap tenang ke atas udara. Waktu itu, Lee terus berjalan menghampiri truknya. Dan di saat Lee sudah berada di dekat truk, tiba-tiba monster datang menyerang. Lee berlari mencoba menyalakan truknya. Sedangkan di sana Evelyn telah terpacu dengan waktu, membawa mobilnya menjauh dari keramaian orang-orang yang berlarian dari serangan monster. Lee berlari bersama Regan menghindari serangan monster. Pada saat itu Lee telah menyadari bahwa monster itu buta, pergerakannya mengikuti suara. Namun di dalam persembunyiannya di hari pertamanya, dering ponsel salah satu orang telah mengundang kedatangan monster yang memporak-porandakan ruangan. Lee bersama Regan berlari menyelamatkan diri. Bertepatan saat itu Evelyn bersama anak-anaknya sedang bersembunyi di balik mobil polisi. Marcus melihat keberadaan ayahnya dalam kejaran monster. Namun keadaan tidak dapat membuat Marcus bebas untuk memanggil namanya. Dari kejauhan monster berlari mengejar keberadaan Lee dan Regan. Polisi yang berada di hadapan mereka dengan sigap memberikan tembakan menyelamatkan keduanya. Namun polisi itu telah diserang oleh monster. Suara gerangan monster menembus ke gendang telinga Marcus. Dan pada adegan ini, scene membawa pada masa sekarang, setelah Evelyn dan Regan berhasil mengalahkan monster yang mengepung tempat tinggalnya, setelah Lee terbunuh oleh monster dalam melindungi anak-anaknya. Dan setelah kemenangan mereka dari mengalahkan monster tersebut, di pagi yang buta, keluarga Lee yang dipimpin oleh Evelyn memutuskan untuk keluar dari persembunyiannya. Mereka tidak akan bisa bertahan hidup bila hanya mendekam di tempat persembunyiannya ini. Dengan membawa bayi yang baru saja dilahirkannya. Sebelum pergi, Evelyn kembali masuk ke dalam ruang bawah tanah untuk mengambil beberapa perlengkapan yang dibutuhkan untuk bayinya, termasuk tabung oksigen. Sedangkan Regan kembali masuk ke dalam ruang kerja ayahnya. Regan yang cerdas membawa serta mikrofon dan speaker yang dapat dijadikan senjata perlindungan mereka. Regan juga mempelajari peta peninggalan ayahnya untuk mencari tujuan perjalanan mereka. Kemudian setelah semua persiapannya, Evelyn bersama ketiga anaknya berjalan menyusuri pasir yang dipersiapkan Lee untuk langkah kaki mereka agar tidak mengeluarkan suara. Namun hanya sampai di pertengahan saja, jalan setapak pasir sudah tidak ada lagi di jalan yang sedang mereka tuju. Dengan sangat berhati-hati mereka menghabiskan perjalanannya dengan sangat tenang. Perjalanan mereka sangat berbahaya dan menegangkan, lantaran monster-monster masih berkeliaran. Di sisi lain, Evelyn dan tiga anaknya tidak tahu harus kemana sehingga berjalan tanpa tujuan. Langkah mereka hanya mengikuti arahan peta yang Regan pelajari. Hingga kemudian sampailah mereka di rel kereta api. Evelyn bersama anak-anaknya mengikuti arah rel kereta api. Hingga malam tiba, tidak ada istirahat bagi mereka sebelum menemukan tempat persembunyiannya. Pagi harinya Evelyn bersama anak-anaknya telah sampai di stasiun yang sudah tak lagi beroperasi.
Mereka menemukan bangunan kosong yang bisa menjadi tempat peristirahatan. Namun saat melangkah maju, tas Evelyn tidak sengaja terkena jebakan yang menimbulkan suara cukup kencang sehingga bisa memancing monster tersebut. Evelyn memberikan aba-aba kepada keduanya untuk segera berlari. Dari kejauhan, seseorang telah memantau mereka. Ia pun melihat satu monster yang datang mendekati keberadaan mereka. Tangisan bayi dalam gendongan Evelyn mulai terpecah. Mereka terus berlari menuju ke dalam gedung. Namun langkah mereka harus terhenti saat kaki Markus tak sengaja menginjak sebuah jebakan yang melukai kakinya hingga dalam. Markus berteriak kesakitan. Hal ini membuat Evelyn semakin panik. Dengan cepatnya Evelyn melepaskan jebakan tajam itu dari kaki Markus. Teriakan Markus semakin kencang. Monster itu kini telah berada di antara mereka. Regan menggunakan alat bantu pendengarnya dengan bantuan mikrofon untuk melumpuhkan monster itu. Sedangkan Evelyn dengan sigap menembaknya. Seseorang dari kejauhan melihat pertama kalinya monster itu terbunuh. Dengan bantuan Regan, Evelyn memaksa Markus untuk berlari. Tanpa pikir panjang, mereka lari ke dalam bangunan demi menyelamatkan diri. Terlebih Evelyn memiliki anak yang masih bayi. Sampainya di dalam gedung, mereka diselamatkan oleh seorang yang lebih dulu tinggal di bangunan itu. Karena suara letusan pistol Evelyn mendatangkan monster yang lain mengejar keberadaan mereka. Pemuda itu menuntunnya berlari masuk ke dalam gedung. Monster itu masih mengejar tepat di belakang Evelyn. Pemuda itu membawa Markus masuk ke dalam persembunyiannya. Kemudian disusul Regan dan Evelyn. Mereka bersembunyi di sebuah ruang berbahan baja. Kemudian terjadi percakapan antara pemuda tersebut dengan Evelyn. Ia meminta Evelyn untuk segera meninggalkan tempat ini. Pemuda itu merasa tidak siap untuk berbagi persediaannya. Setelah dari percakapannya, Evelyn menyadari jika pemuda itu adalah Emmett, seseorang yang ia kenal. Evelyn memohon pada Emmett untuk melindunginya dengan menunjukkan bayinya. Kemudian dering beker berbunyi. Emmett menandai waktu setiap kali masuk dalam ke tabung raksasa ini, agar tidak kehabisan nafas. Setelah keadaan lebih aman, dengan bantuan alkohol milik Emmett, Evelyn membersihkan luka Markus. Teriakan kesakitan Markus di dalam tabung besi tidak akan menembus hingga keluar ruangan. Hal ini membuat Evelyn dapat lebih leluasa tanpa dibayangi kedatangan monster. Percakapan keduanya kembali berlanjut. Bahkan Emmett mulai bertanya tentang fungsi mikrofon dan alat bantu dengar milik Regan yang ia gunakan untuk melawan monster tadi. Ia mengakui selama ini belum pernah melihat monster itu terbunuh. Di tengah percakapan mereka, Markus tiba-tiba terbangun dari tidurnya setelah mendengar lagu yang berasal dari sebuah pulau. Evelyn menyadari lagu tersebut. Bahkan sebelum kematian Lee, suaminya telah menyelidikinya. Satu-satunya lagu yang terus diputar pada stasiun radio yang sama. Emmett juga menyadarinya, namun sulit bagi Emmett untuk percaya tentang kehidupan di luar sana. Regan mengetahui dengan jelas bahwa Emmett tidak sepintar ayahnya. Dengan kecerdasan yang dimilikinya, Regan tidak bisa tinggal diam. Pada malam harinya, ia mengendap membangunkan Markus. Mereka masuk ke dalam sebuah tabung. Regan kembali membicarakan lagu yang dibicarakan tadi pada Markus. Ia ingin memastikan apa yang ia ketahui adalah benar. Regan menyampaikan pesan di balik lagu yang selama ini mereka dengar, bahwa seseorang telah menyampaikan pesannya untuk datang ke tempat itu. Bahkan Regan telah menemukan sumber siaran radio yang mereka dengar. Regan menyampaikan rencananya pada Markus, namun hal itu justru ditentangnya. Markus tak ingin Regan berakhir seperti ayahnya. Pada keesokan harinya, Regan meninggalkan catatan untuk Markus, meminta agar ia selalu mendengarkan siaran radio tersebut. Sedangkan Regan telah memulai perjalanannya seorang diri dengan berbekal mikrofon dan senjata. Regan berjalan mengikuti rel kereta api. Kabar berita kepergian Regan telah sampai pada Evelyn. Ia memohon pada Emmett untuk mencari putrinya. Scene memperlihatkan perjalanan Regan yang teramat sunyi. Kemudian ia masuk ke dalam sebuah kereta. Sialnya Regan membuat desitan suara saat akan mengambil kotak obat. Monster telah datang dan berada di hadapannya. Regan berhasil menghalaunya dengan alat bantu pendengarannya. Namun ia gagal saat hendak akan menembaknya. Emmett datang tepat waktu. Ia menembakkan senjata tepat ke arah monster. Keduanya segera berlari untuk mencari tempat berlindung. Saat dalam persembunyiannya, Emmett sempat merasa kesulitan saat berkomunikasi dengan Regan. Namun gadis itu dapat mengajarinya.
Kemudian Regan perlahan meminta bantuan Emmett untuk menemani perjalanannya ke sebuah pulau. Setelah beristirahat beberapa saat, Emmett memutuskan untuk menemani perjalanannya. Kali ini Emmett yang menjadi pemandu perjalanan Regan. Sampailah mereka di jembatan yang akan mengarahkan mereka ke tempat yang dituju. Emmett menunjukkan pulau tersebut pada Regan sebelum mereka kembali melanjutkan perjalanannya. Sean memperlihatkan keresahan Evelyn memikirkan anak-anaknya, tentang bayinya yang membutuhkan oksigen untuk perlindungannya. Saat itu oksigen yang dibawanya hanya tinggal untuk beberapa jam saja. Kemudian Evelyn juga memikirkan keadaan kaki Markus yang harus dicarikan obat untuk lukanya. Maka pada siang itu Evelyn memutuskan untuk pergi. Seperti biasa, Markus dengan sifat cengengnya meringik ketakutan untuk ditinggal bersama adiknya. Namun Evelyn memaksanya untuk menjaganya. Evelyn berjanji akan segera kembali setelah membawa kebutuhan yang dicarinya. Malam hari pun tiba. Regan dan Emmett telah sampai di pelabuhan. Emmett tetap bersiaga dari kejahatan yang mengancam kedatangan mereka. Regan berjalan di belakangnya. Sedangkan Markus tak lagi dapat menunggu Evelyn lebih lama. Ia meninggalkan adiknya di dalam sebuah kotak dengan oksigen. Markus mengendap keluar dari persembunyiannya. Bertepatan saat itu pula Evelyn baru saja sampai di toko obat yang ditujunya. Ia mencari obat yang dibutuhkannya. Evelyn juga membawa 2 tabung oksigen sebelum kembali ke tempat persembunyiannya. Sean kembali memperlihatkan Markus dengan ketakutannya melangkah mencari keberadaan Evelyn yang tak kunjung datang. Setelah mengetahui bahwa Evelyn belum datang, Markus meneruskan jalannya ke satu tempat. Sialnya Markus bertemu dengan mayat di sana. Keterkejutannya membuatnya menjatuhkan besi yang berada di sana hingga menimbulkan suara gaduh. Bertepatan saat itu juga Emmett tertangkap oleh gadis kecil yang menjebaknya. Beberapa menit kemudian beberapa orang datang mendatangi Emmett dan Regan dengan ancaman. Sean kembali memperlihatkan Markus yang sedang berlari menghindari kejaran monster yang mendekati keberadaan suara darinya. Dengan tertatih Markus masuk ke dalam persembunyiannya. Kemudian ia membawa bayinya masuk ke dalam tabung baja persembunyian keduanya. Sayangnya kepanikannya membuat Markus lalai hingga pintu tabung terkunci dari luar. Dan monster itu telah berada tepat di pintu masuk ruang bawah tanah persembunyian mereka. Beberapa menit setelahnya, Markus baru menyadarinya jika pintu itu terkunci setelah ia mulai kesulitan bernafas. Tidak lama setelah ia mencoba bertahan, Markus memutuskan untuk berbagi oksigen dengan adiknya. Evelyn dengan bergegas segera kembali kepada Markus dan bayinya. Sampainya ia di luar gedung, Evelyn mulai terkejut saat merasakan deguman sesuatu yang terjatuh. Evelyn mempercepat langkahnya. Monster itu telah berada di ruang bawah. Evelyn berpikir keras agar monster itu keluar menjauh dari keberadaan anak-anaknya. Evelyn mengorbankan satu tabungnya. Dengan aba-abanya, ia menembakkan pistolnya ke arah minyak bakar, kemudian disusul kemunculan monster itu dari ruang bawah. Kemudian Evelyn menembakkan pistolnya untuk kedua kalinya, hingga menimbulkan api yang membakar monster itu. Namun monster itu masih hidup dan mengincarnya. Evelyn melanjutkan rencananya dengan menunggu percikan air jatuh yang akan mengganggu indera pendengar monster. Setelah air keluar dengan deras, perlahan Evelyn masuk ke dalam ruang bawah tanah dan berhasil menghampiri kedua anaknya di dalam tabung baja. Pada saat itu keadaan Markus sudah hampir kehilangan nafasnya. Kemudian Sean memperlihatkan Regan yang telah digiring paksa oleh beberapa gerombolan bandit pelabuhan setelah alat bantu dengarnya diambil paksa oleh ketua banditnya. Sambil melangkah maju, Regan menatap keberadaan Emmett, membuat Emmett teringat sedikit percakapan di awal pertemuan mereka. Pada saat itu juga Emmett memberikan bahasa isyarat untuk berenang pada Regan. Kemudian Emmett memberikan perlawanan dari arah belakang dan Regan masuk ke dalam air. Perkelahian itu menimbulkan suara yang mengundang kedatangan monster yang menyerang mereka satu demi satu. Emmett sengaja menusukkan pisau ke arah musuh hingga menimbulkan suara kesakitan yang membuat monster menyerang keberadaan musuh tersebut. Pada saat itu Emmett langsung masuk ke dalam air. Setelah berhasil melarikan diri, ia kembali muncul di permukaan air. Emmett tersadar jika monster itu tidak dapat berenang. Regan berhasil membawa Emmett ke perahu yang akan ditumpanginya menuju ke sebuah pulau. Emmett pun berhasil menyelamatkan alat bantu dengar milik Regan.
Di tempat lainnya, ketegangan Evelyn masih belum berakhir. Monster itu sudah berada di dekatnya. Setelah berdiam diri beberapa saat, Evelyn kembali keluar dari tabung baja untuk mengambil obat-obatannya. Dan tepat saat itu, monster telah berada di hadapannya. Kini Sin memperlihatkan keberhasilan Regan dan Emmett sampai di sebuah pulau yang dituju. Ada kehidupan di sana seperti apa yang dikatakan Regan. Kemudian mereka langsung berbaur dan berbagi makanan dan minuman serta tempat tinggal. Namun hal ini hanya sebentar, sebelum pada pagi harinya ketika Emmett tak sengaja melihat keberadaan monster di kapal yang mereka naiki. Saat itulah Emmett berlari meminta semuanya untuk mencari pelindungan dan tidak menimbulkan suara. Namun pergerakan monster lebih cepat. Regan bersama Emmett dan pemuda di pulau itu berlari menuju ke tempat radio itu disiarkan. Perjalanan mereka diikuti oleh monster. Tepat sesampainya di sana, akhirnya monster itu berhasil membunuh pemuda yang menolong mereka. Regan dan Emmett tetap melanjutkan masuk ke dalam gedung dengan perlahan agar tidak menimbulkan bunyi sedikit pun. Dalam misinya ini, Emmett telah menjadi pelindung untuk Regan, hingga Regan berhasil masuk lebih dekat dengan studio. Ketegangan itu kembali terjadi saat pintu yang dibuka Regan menghasilkan suara. Tepat saat itu, dengan cepat Emmett berlari menyelamatkannya dengan membuat gaduh pada setiap langkah kakinya. Saat itu bertepatan juga dengan Evelyn yang memilih untuk berlari secepat mungkin masuk ke dalam tabung baja. Saat hendak ingin menutup pintunya, monster itu telah berada di sana lebih dahulu, menjulurkan tangannya ke dalam mengincar keberadaan Evelyn, Marcus, dan bayinya. Hingga akhirnya kaki Evelyn terkena sayatan. Kemudian Sin juga memperlihatkan luka Emmett setelah mendapatkan serangan dari monster. Regan yang tersadar dengan keberadaan Emmett langsung melepaskan alat bantu suaranya. Kemudian perlahan Regan maju mendekatkan alat bantu itu ke arah monster agar menghindar dari Emmett. Setelah memastikan studio dalam posisi menyala, perlahan Regan mundur mendekat ke arah mikrofon yang menyalur ke berbagai stasiun radio. Monster itu makin menggila mendekati Regan. Dengan cepatnya, Regan mengganti saluran radio dengan suara yang berasal dari alat bantu pendengarannya. Monster itu memperlihatkan reaksi kesakitan dan menjauh dari suara. Tepat saat itu pula, suaranya menyelamatkan keberadaan Marcus dan Evelyn. Marcus yang sedang mendengarkan radio menyadarinya dan langsung memperkeras suara dari radio yang dibawanya. Kemudian Marcus mendekatkan suara itu kepada monster. Monster itu merasa kesakitan dan menjauh dari mereka. Pada saat itu, Marcus memberanikan diri memberikan serangan dengan menembakkan pistol tepat ke arah kepala monster. Dan pada saat bersamaan, Regan juga berhasil menusukkan tongkat besi tepat pada indera pendengar monster. Dan kini, Regan dan Emmett telah terselamatkan. Begitu juga dengan Evelyn bersama kedua anaknya telah selamat. Alat bantu pendengar milik Regan masih berada di sana, masih mengudara ke setiap sudut kota dan akan menyelamatkan mereka yang tersisa melalui saluran radio yang masih berputar. Dan film pun berakhir. Baiklah kawan, sampai bertemu di konten berikutnya. Jangan lupa klik subscribe, share, and like, dan jangan lupa pula klik loncengnya. Dan bye-bye.